Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Sahabatku yang dirahmati Allah, kali ini kita akan membahas beberapa ayat Al-Quran. Di antaranya yang pertama adalah surat Al-Qasas ayat 79 sampai ayat 82. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kisah Qarun, di mana kata para ulama Qarun itu adalah seseorang yang miskin yang berada di zaman Nabi Musa alaihissalam. Kemudian Qarun meminta untuk didoakan oleh Nabi Musa karena dia ingin kaya. Tetapi apa yang terjadi ketika sudah didoakan, kemudian Qarun menjadi kaya, dia malah sombong dengan kekayaannya. Dan sebagian mengatakan bahwa kekayaan Qarun itu kuncinya saja itu dipikul oleh beberapa bodyguard. Saking beratnya dan saking kayanya Qarun. Kemudian Qarun itu keluar dari daerahnya dan selalu memamerkan harta kekayaannya. Nah, disinilah yang dilarang oleh Allah. Jadi bukan harta yang banyak yang dilarang, tetapi kita sombong dengan harta yang banyak, kemudian kita menyombongkan kepada orang lain dan menganggap harta itu adalah segala-galanya. Maka itu dilarang oleh Allah. Dan kisah Qarun ini memberi pelajaran pada kita bahwa ketika seseorang sudah diberikan harta, ada kalanya orang tersebut sombong dengan hartanya. Maka jika demikian, ini yang terjadi terhadap Qarun, yaitu Qarun ditenggelamkan oleh Allah bersama dengan harta-hartanya. Bahkan sampai sekarang, itu harta Qarun dicari oleh manusia-manusia. Kemudian Qarun itu memiliki segalanya. Selain harta, Qarun juga, kata para ulama, itu mempunyai suara yang sangat merdu, wajah yang sangat tampan, dan juga semua orang mengetahui tentang Qarun. Tetapi Qarun malah menyombongkan seolah-olah itu adalah hasil jerih payahnya dia, seolah-olah itu adalah hasil kerja kerasnya dia. Tetapi dia lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang telah memberikan rezeki kepada setiap hambanya. Di dalam surat yang lain juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surat An-Nisa ayat 32, "Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd." Dan janganlah kamu iri hati terhadap yang dikaruniakan Allah kepada sebagian kamu yang lebih banyak dari sebagian yang lain. Ini juga mengajarkan pada kita, jika ada seseorang yang hartanya mungkin lebih banyak daripada harta yang kita miliki, maka kita jangan iri, karena harta tersebut itu mungkin sudah ditakdirkan miliknya, dan harta yang kita dapatkan itu hendaknya kita syukuri. Selanjutnya di surat Toha ayat 131 juga Allah menjelaskan pada kita tentang jangan kamu tujukan kedua matamu kepada apa yang telah kami berikan kepada golongan-golongan dari mereka, sebagai bunga kehidupan dunia untuk kami cobai mereka dengannya, dan karunia Tuhan kamu adalah lebih baik dan lebih kekal. Ini juga mengajarkan pada kita bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan pesan moral kepada umat Islam supaya tidak tergiur dengan gemerlapnya dunia. Karena dunia itu hanya bersifat sementara, dan dunia yang akan kita bawa adalah dunia yang dipakai untuk bekal dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di surat Al-Baqarah ayat 177 Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwa A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birra an tuwallu wujuhakum
qibalal masyriqi wal maghrib ila akhiril ayah. Shadaqallahul azim. Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebaikan, akan tetapi kebaikan sesungguhnya adalah beriman kepada Allah. Perspektif kebajikan dalam hal lain itu dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 189, yaitu walakinnal birra manittaqo, akan tetapi kebajikan itu adalah orang yang bertakwa. Ini artinya bahwa ketika seseorang berbuat kebaikan, jika tidak dilandasi dengan ketakwaan kepada Allah, ataupun jika dia tidak beriman kepada Allah, maka kebaikan itu bukanlah suatu kebaikan yang hakiki. Kemudian jika dilihat dari dimensi keislaman, mengamalkan rukun Islam dengan baik itu juga merupakan wujud dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai umat Islam tentunya harus bisa melihat kiri dan kanan kita. Barangkali ada tetangga yang kekurangan, barangkali ada saudara-saudara kita yang membutuhkan pertolongan, maka sebagai umat Islam, jika kita mampu, hendaknya kita untuk membantu mereka. Di surat Al-Imran ayat 92, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhiril ayah. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Maka dari itu, kita ketika sudah ada niatan untuk berbagi, maka hendaknya kita memberikan rezeki tersebut dengan rezeki yang baik, bukan sisa-sisa ataupun bukan makanan bekas dan lain sebagainya. Maka sebaiknya kita memberikan dengan hal-hal yang kita cintai, hal-hal yang baik supaya mereka juga menerimanya dengan baik. Ketika kita mempunyai harta, kita hendaknya untuk berbagi kepada sesama manusia. Dan perlu diingat bahwa puncak kejayaan manusia itu bukan diukur dari berapa banyak harta yang dia miliki, tetapi justru manusia yang mulia di hadapan Allah itu adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat Qarun, dia hartanya melimpah, dia punya segalanya, tetapi justru ketika dia sombong, ketika dia menyombongkan hartanya, maka dia dibinasakan oleh Allah, dia ditenggelamkan ke dalam dasar bumi dan juga tidak ada manusia yang bisa menolongnya. Demikian pertemuan hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah, yang salah dari kelemahan saya sendiri. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.